Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang pentingnya kesadaran politik bagi kaum muda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadina Duyariyati dan rekan saya. Nama saya Dombo Kaisan Ali, kita dari 11 Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini, hari ini kita udah bertemu langsung dengan narasumber kita yang begitu istimewa. Dengan siapa Pak? Pak Madin. Pak Madin. Ya. Pak Madin, hari ini saya dari kelompok Bahasa Indonesia tugas wawancara ini bertanya terkait beberapa isu-isu terkini itu Pak, Ya. terkait politik ataupun kesadaran politik bagi anak muda gitu kan. Dari Bapak sendiri Pak, sebagai mata pelajaran atau guru mata pelajaran sosial, apa sih Pak maksud dari kesadaran politik bagi anak muda? Oke, mungkin maknanya ya dari kesadaran itu adalah Indonesia itu tidak normal yang tentang kondisi politik di negara. Politik itu semua ini semua ada kaitan sama politik. Makanya ada bahasa jangan sampai pengetahuan kita itu minim soal politik. Terus kalau misalnya kita kan tadi kalau mau bilang itu depan penting itu banget untuk membuat anak muda. Gimana Pak kira-kira ya atau kita pelajari itu bisa belajar politik? Ini yang perkembangan zaman sekarang ya, belajar politik. Saya rasa pada sisi lama ya. Terutama mulai dari media sosial yang dijelaskan sudah banyak sekali menyebar isu di mana kalau kalian belajar politik itu adalah ada satu tanda yang sampai lupa adalah jangan selalu menjas ya tentang masalah ya. Yang namanya politik itu ya seperti itu terjadi ada ketentuan di mana salah bisa jadi benar mungkin dalam minusnya politik ini jangan sampai lupa. Siap. Nah, terus Pak pertanyaan selanjutnya Pak, kapan sih Pak kaum muda ini punya peran untuk apa namanya di dunia politik untuk negara ini gitu? Kalau ditanya kapan ya sekarang sudah waktunya ya sekarang punya peran ya dengan ya apa namanya sebagai penanganan besar yang aktif ya silakan untuk banyak komentar yang dimana rata-rata kalau itu juga profil di televisi sudah masuk misalnya kayak kasus pemerintah kita selalu dianggap buruk jadi minta sendiri juga apa enggak seperti itu juga jangan selalu minta buruk nah, itu bagian politik juga ya kalau kalian pintar politik ya udah harusnya ada kalian cari latar belakangnya kenapa ini salah kenapa ini benar ya udah itulah politik itu kepentingan Nggak boleh apatis gitu. ya nggak boleh apatis betul sekali cari tahu ya Nah Pak, kan kalau dari Bapak sendiri anak muda di zaman sekarang ini melek politik apa belum? artinya sih masih 60% masih kurang Kurang. Kalau gitu yang paling bertanggung jawab siapa Pak buat menyelesaikan permasalahan ini? yang paling bertanggung jawab pertama ya pendidikan salahnya di pendidikan juga kita ada tekad tentang pemerintah bagaimana pendidikan bisa mengajarkan politik ya mengutamakan pemimpin politik itu seperti apa ya apalagi ada beberapa itu yang condong ke arah politik ya. Mungkin itu juga dipelajari apalagi di masa sekolah kemudian itulah yang harus paling pertama pendidikan. Satu lagi Pak, tips Pak Boleh. Untuk gimana buat kita sebagai anak muda menilai untuk mendalami kesadaran politik gitu supaya kita nggak begitu, supaya kita bisa bijak. Oke, mungkin tips dari Bapak ya yang namanya politik biasanya apapun yang dibicarakan biasanya selalu yang pentingnya. Jadi tips dari Bapak selalu pilih ya sekali lagi gunakan akal, rasionalitasnya ya. Jika memang itu salah ya jangan langsung menjadi salah, coba selidiki dulu ya apakah ada kepentingan memang politik ya yang salah bisa jadi benar ya pada akhirnya gara-gara politik. Jadi saran dari Bapak coba lebih sedikit lagi lebih dalam, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Itu saran dari Bapak.
terima kasih banyak Pak Madi. Anak muda jangan diem buat masalah politik karena itu kehidupan kita ya Pak. Betul, soal ini ada Terima kasih politiknya. banyak, Ya, Pak. sama-sama. Dadah teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitriyanti dengan rekan saya Afril Inaya. Di sini saya bersama narasumber saya yang bernama. Nama saya Muhammad Iman Ramadan dari kelas 12D. Langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa yang dimaksud dengan kesadaran politik bagi kaum muda? Menurut saya kesadaran politik bagi kaum muda itu ketika kaum muda itu sadar kalau politik bukan sekedar yang hanya di berita ataupun di TV, melainkan seluruh aspek kehidupan kita itu berperan dalam politik. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Di mana kaum muda itu bisa belajar dan berlatih kesadaran politik? Tentunya bisa di mana saja sih, tapi jika lebih spesifik menurut saya ada di buku. Karena di buku itu kita belajar tentang sejarah, kita belajar kalau politik itu banyak berpengaruh di aspek-aspek kecil dalam kehidupan kita. Ya, oke. Lanjut pertanyaan ketiga ya Kak. Kapan peran kaum muda itu dalam politik itu bisa paling dibutuhkan atau biasanya paling dibutuhkan? Menurut saya di usia remaja juga sudah bisa sangat dibutuhkan karena anak yang sudah mengerti politik dia bisa menyebarkan ke teman-teman lainnya, dan itu kesadaran politik di kaum muda pun semakin berkembang. Itu di titik paling krusial menurut saya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Kak. Ke pertanyaan yang keempat, menurut Kakak siapa yang bertanggung jawab menumbuhkan kesadaran politik pada kaum muda? Menurut saya pemerintah, karena sudah seharusnya pemerintah memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Pertanyaan kelima, mengapa rendahnya kesadaran politik di kalangan muda itu bisa menjadi suatu masalah? Karena jika kaum muda ini tidak sadar dengan kepentingan politik, kalau politik ini sangat berpengaruh gitu, akhirnya mereka misalnya hanya milih satu presiden yang mereka kira ini menarik, padahal jika kita lihat lagi presiden ini memiliki track record yang buruk, jadinya akhirnya kita dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Jadi kesadaran politik itu penting untuk menentukan masa depan negara kita. Ke pertanyaan terakhir ya Kak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran politik di kalangan kaum muda? Tentunya dengan banyak membaca sih, karena dengan membaca kita lebih banyak memahami tentang politik juga pastinya. Oke, terima kasih ya Kak. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dika Ferdiansyah dan narasumber saya akan mewawancarai tentang kesadaran politik. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesadaran politik bagi kaum muda? Jadi kesadaran politik kita sebagai rakyat tahu apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita itu juga tahu kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya, gimana kaum muda bisa belajar dan berlatih kesadaran politik? Bisa di mana saja, biasanya di sekolah, karena di sekolah itu kita bisa belajar langsung dengan gurunya, kita bisa diskusi dengan teman, kita bisa langsung tanya ke ahlinya mungkin. Kapan peran kaum muda dalam politik biasanya paling dibutuhkan? Sebenarnya ya setiap saat dibutuhkan. Mungkin kalau yang paling dibutuhkan kondisi politik itu sudah tidak stabil, tentunya kasus yang para kaum muda itu dibutuhkan untuk mendorong pemerintah untuk memperbaiki kondisi politik saat ini. Siapa yang bertanggung jawab menunjukkan kesadaran politik pada kaum muda? Pokoknya seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya kaum muda ya, itu bertanggung jawab untuk menentukan kesadaran politik yang ada. Jadi bukan hanya tugas dari salah satu pihak, itu tuh sudah kewajiban bagi semua warga negara. Itu kalau emang kamu punya kesadaran politik yang tinggi, itu kalau bisa diajarin juga kan. Jadi juga kamu sendiri aja, jadi kamu bisa membantu teman-teman. Selanjutnya, mengapa rendahnya kesadaran politik di kalangan muda bisa menjadi masalah? Satu masalah jadi karena
kaum muda ini tidak mengerti tentang apa itu hak dan kewajiban kaum muda, bisa jadi apa ya, menjadi berdikasi, dia juga melaksanakan kewajibannya, cuman dia tetap menuntut apa haknya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran politik di kalangan kaum muda? Dengan dan ingin punya rasa ingin mencari tahu yang ingin belajar. Belajar itu kan harus kita maksain orang untuk belajar kalau dia belum punya kemauan dari dalam diri itu susah juga belajarnya. Jadi yang penting kita punya kemauan dan kesadaran diri untuk belajar tentang kesadaran politik ini biar kita tahu apa itu hak dan kewajiban kita. Oke, terima kasih. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu hasil dari wawancara kelompok kami. Dari sinilah kita belajar memahami dinamika sosial dan politik untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Paulo pernah berkata, semakin rendah kesadaran politik suatu masyarakat, maka semakin mudah masyarakat itu dimanipulasi oleh penguasa yang terus menginginkan kekuasaannya. Politik itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial dan masyarakat. Namun sayangnya, anak muda masih banyak yang apatis dan tinggal diam ketika membicarakan hal ini. Maka, jika memang ingin seperti itu, bersiap-siaplah untuk terus dimanipulasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu ya. Audio Jungle.